Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa melaksanakan belajar mengajar ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Indi Herdana, biasa dipanggil Indi. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian kabar baik ya. Meskipun di rumah saja, kita tetap harus jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Pada hari ini Ibu akan memaparkan tentang yang pertama, kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks berita. Kalian tahu apa yang dimaksud berita itu? Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan kita lihat di televisi, di radio, dan secara tulisan yang kita baca di media cetak. Dengan membaca dan mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambahnya pula wawasan kita. Kemudian yaitu ciri-ciri teks berita. Yang pertama yaitu faktual. Faktual maksudnya teks berita harus berdasarkan fakta, jika tidak maka tidak bisa dikatakan sebagai berita. Yang kedua harus aktual. Aktual yaitu teks berita harus masih hangat atau baru yang diperbincangkan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian, secara objektif dan menggunakan bahasa baku sederhana dan komunikatif. Unsur-unsur teks berita. Salah satu syarat berita adalah lengkap. Untuk dapat dikatakan lengkap, berita haruslah mampu menjawab pertanyaan 5W plus 1H atau agenda. Apa sih agenda itu? Yaitu apa, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, sedangkan 5W plus 1H yaitu what. What artinya apa yang terjadi. Who siapa yang terlibat. When kapan peristiwa tersebut terjadi. How bagaimana peristiwa itu terjadi. Where dimanakah peristiwa tersebut terjadi. Yang terakhir yaitu why mengapa itu bisa terjadi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara menentukan pokok-pokok. Yang pertama, siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting berita yang didengar. Yang kedua, mulailah mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Yang ketiga, catatlah hal-hal yang penting yang berpedoman pada 5W plus 1H. Yang keempat,
Berdasarkan catatan-catatan hal penting tadi, rangkailah ke dalam sebuah paragraf simpulan isi berita. Nah, kalian sudah paham kan? Selanjutnya, Ibu akan memberikan latihan soal, yaitu yang pertama, simaklah video berikut ini. Yang kedua, tentukan unsur-unsur berita tersebut. Yang ketiga, buatlah simpulan dari berita tersebut. Selamat mengerjakan. Kesulitan belajar secara daring selama pandemi corona dirasa pelajar di Jorong Sungai Guntuang, Nagari Pasialaweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang harus mendaki bukit demi mendapatkan sinyal dan belajar di pondok-pondok kecil di pinggir bukit. Kesulitan belajar tak jauh berbeda dialami Keisha Nayara Effendi. Sejak pukul 8 pagi, tetap semangat bersekolah meskipun dilakukan secara daring. Selain belajar, ia turut membantu menjaga lapak dagangan orang tua di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Meski pembelajaran dilakukan secara online, bukan berarti siswi kelas 2A Sekolah Dasar Negeri 01 Pagi Bukit Duri, Jakarta ini menemukan kemudahan. Sulung dari 3 bersaudara berusia 8 tahun ini harus berbagi gawai pinjaman saudara dengan sang adik yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Bangunnya setengah 7, jalannya jam 8 sama ayah sama bunda. Tema sama matematika sama agama. Ayah Keisha tak lagi bekerja sebagai tenaga panggilan kebersihan masjid sejak pandemi berlangsung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibunda Keisha turut membantu berjualan makanan milik tetangga dengan upah Rp50.000 per hari. Upah ini masih harus ia bagi dengan kebutuhan makan keluarga dan membeli paket internet sebesar Rp25.000 per hari. Kendalanya ya paling kalau lagi kakaknya ngerjain, adiknya rebutan minta YouTube gitu, main HP gitu. Karena kan HP cuma satu, jadi harus rame-rame gitu kan. Karena kan saya juga ngajarinnya nggak cuma Kesa doang, habis Kesa adiknya lagi yang nomor 2 itu, yang TK. Iya. Ada kendala di gadget atau kuota atau bagaimana sih Bu dari penghasilan dari berjualan ini? Ya paling kuota sih ya Mas ya, kalau ini. Kalau lagi emang ada rezeki ya saya bisa beli lagi gitu. Kalau emang lagi enggak, mungkin saya dapat kiriman dari kakak gitu. Okta berharap pemerintah segera membuka kembali sekolah agar proses belajar mengajar menjadi efektif. Sementara, Keisha sudah merindukan teman-teman, guru, dan suasana sekolah yang ia tinggalkan selama hampir setengah tahun. Raf Kahfi, Yulian Asri, Jakarta. Nah, barusan adalah pemaparan untuk materi hari ini. Ibu yakin kalian akan mengerti dan bisa mengerjakan tugasnya. Untuk pemaparan kali ini cukup sekian ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.